konsep negara perlindungan kesejahteraan atas pandangan hidup, asas campur tangan PPU pemerintah di bawah lalu pada pasal 52 ayat 2. Sejarah lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dimulai dari negara Belanda. Pergeseran konsepsi Nationalstaat ke konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah Belanda. Konsepsi welfare state, di mana pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia terlihat sejak munculnya UU PTUN tahun 1986 pada pasal 53 ayat 2 UU PTUN 1986 tidak secara eksplisit menyebut bahwa AAUPB sebagai dasar pengajuan gugatan TUN. Setelah UU PTUN 1986 dinyatakan mulai diterapkan secara nasional pada tanggal 14 Januari 1991, sudah ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan TUN dengan alasan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Peristilahan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada tahun 1950 di Belanda terdapat penelitian tentang Verhulprechtsperming dalam bentuk Algemene Belingsen van Behuwelijkbestel atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam bahasa Belanda, istilah behuwelijk berarti betamelijk dan pasen, yaitu baik, pantas, patut, cocok, sesuai, dan layak. Di samping itu juga berarti fatsoenlijk betamelijk, yakni sopan dan terhormat, tata cara yang pantas dan sopan. Dengan mengacu kepada kata asal behuwelijk ini, yang semuanya menunjukkan kata sifat dan berarti ada yang disifati, yaitu bester, maka penerjemah Algemene Belingsen van Behuwelijkbestel menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu sesuai dari segi kebahasaan. Dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, campur tangan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat semakin besar. Dan sebagai negara hukum, tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan konflik kepentingan. Terdapat banyak pakar dan ahli yang memiliki penjelasan terkait pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, secara komprehensif, terdapat unsur-unsur yang kemudian membentuk sebuah pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu 1. AUPB merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Dan keempat, atau yang terakhir, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Berdasarkan pendapat dari Van Wits atau Willem Konigsberg dan Tenberg, tampak bahwa AUPB sebagai sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Menurut Philippus M. Hudson, AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa AUPB adalah sebagai asas-asas hukum tidak tertulis dari mana dalam keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Menurut Solehan tahun 2019 pada awal
kemunculan AUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Menurut Wiji Astuti 2017, AUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan, yaitu antara pemerintah dan warga negara itu sendiri. AUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Selanjutnya adalah arti penting AUPB. Dalam perkembangannya, AUPB memiliki beberapa arti penting. Yang pertama, bagi administrasi negara, AUPB berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selain itu, AUPB juga berguna untuk menghindari kemungkinan administrasi negara dalam melakukan false assumption yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kedua, arti penting AUPB bagi masyarakat, yaitu sebagai pencari keadilan. Artinya, AUPB berguna sebagai dasar gugatan sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketiga, arti penting AUPB bagi hakim tun, yaitu berfungsi untuk alat menguji dan membatalkan keputusan dari pejabat atau badan tun. Terakhir, AUPB berguna untuk badan legislatif dalam merancang undang-undang. Demonsky berpendapat bahwa dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik harus diterapkan beberapa asas, diantaranya yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum diartikan sebagai suatu asas dalam negara hukum di mana putusan tata usaha negara harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, asas yang kedua yaitu adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan menghendaki adanya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerapkan sanksi-sanksi terhadap suatu pelanggaran, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan oleh si pelanggar tersebut. Asas yang ketiga yaitu adalah asas kesamaan. Asas kesamaan menghendaki adanya perlakuan yang sama dari kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan. Yang keempat yaitu adalah asas untuk bertindak cermat. Asas ini menghendaki adanya badan atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak dengan hati-hati, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima adalah asas permainan yang layak. Dalam asas permainan yang layak dapat diartikan sebagai suatu tindakan sesuai aturan atau kode etik yang berlaku. Pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dituntut untuk berlaku jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negaranya. Selanjutnya, asas keenam adalah asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan dan kewajaran diartikan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap warga negaranya. Asas ini menyatakan bahwa tindakan yang tidak adil ataupun tidak layak adalah tindakan terlarang, dan apabila pejabat tata usaha negara bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan. Kemudian ini yang ketujuh yaitu asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas ini menghendaki pemerintah untuk bisa selalu melindungi hak hidup dari setiap warga negaranya, yang mana dalam pelaksanaannya ini didasarkan pada sistem keyakinan, kesusilaan, dan juga norma. Karena mau bagaimanapun juga pandangan hidup seseorang ini tidak dapat bisa berjalan ataupun tidak dapat diterapkan apabila bertentangan dengan norma yang berlaku dalam suatu bangsa. Kemudian yang ke-8 ini adalah asas kebijaksanaan, yang mana dalam melaksanakan tugas dan juga pekerjaannya, pemerintah dapat diberi keleluasaan untuk menerapkan suatu kebijaksanaan di luar peraturan perundang-undangan formil. Kemudian yang ke-9 ini adalah asas kejujuran, yang mana dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus bisa bersikap terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk bisa menemukan iklim pemerintahan yang transparan. Kemudian yang ke-10 adalah asas tidak pandang bulu. Asas ini menekankan pemerintah untuk bisa selalu bersikap adil kepada semua masyarakatnya, yang mana
tidak ada tindakan diskriminasi sedikit pun. Kemudian yang ke-11 ini adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menghendaki pemerintah untuk bisa selalu mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang ke-12 ini adalah asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kegiatan maupun hasil akhir dari suatu kegiatan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya dapat menumbuhkan rasa kepercayaan di antara keduanya dan tidak ada rasa curiga satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah asas penghargaan atas pendapat orang lain. Asas ini menekankan pemerintah untuk bisa selalu bersikap open-minded terhadap kritik, saran, maupun masukan dari masyarakatnya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk bisa mewujudkan iklim pemerintahan yang harmonis. Pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para muslimin dapat digali berdasarkan pendapatan AUPB hanya dimaksudkan sebagai atau sesuai Karena mau bagaimanapun juga ya ini yang ketujuh, ini adalah asas perlindungan atas penanggung hidup. Asas ini